Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi etikes tentang implikasi hukum kesehatan dan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan adalah hubungan segitiga antara tenaga kesehatan, pasien, dan sarana kesehatan. Dari hubungan segitiga ini, terbentuk hubungan medik dan hubungan hukum. Menurut Depkes RI tahun 2009, pelayanan kesehatan merupakan upaya yang menyelenggarakan perorangan atau bersama-sama dalam organisasi untuk mencegah dan meningkatkan kesehatan, memelihara, serta menyembuhkan penyakit dan juga memulihkan kesehatan perorangan, kelompok, keluarga, dan ataupun publik masyarakat. Pelayanan kesehatan terdiri atas pelayanan kesehatan perseorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Pelayanan kesehatan perseorangan ditujukan untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan dan keluarga, meliputi kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Menurut Depkes RI tahun 2009, pelayanan kesehatan perseorangan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembunyikan penyakit, serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat. Pelayanan kesehatan masyarakat ditujukan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit suatu kelompok dan masyarakat. Pelayanan kesehatan masyarakat atau Public Health Service merupakan pelayanan dengan cara pengorganisasian yang secara umum dilakukan bersama-sama dalam suatu organisasi yang bertujuan utama untuk menyembuhkan atau memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit. Sasarannya yaitu kelompok dan masyarakat. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, bahwa pelayanan kesehatan itu hubungan segitiga antara tenaga kesehatan, pasien, dan sarana kesehatan. Nah, dari ketiga komponen ini terbentuklah hubungan medik dan hubungan hukum. Hubungan hukum terbentuk dari ketiga komponen itu, yaitu hubungan antara subjek hukum dengan subjek hukum. Maksudnya, hak subjek hukum yang satu akan menjadi hak subjek hukum yang lain. Begitu pula sebaliknya. Sedangkan hubungan medik dilaksanakan melalui upaya kesehatan preventif, kuratif, promotif, dan rehabilitatif. Nah, pada kenyataannya, penyelenggaraan kesehatan melibatkan dua pihak, yaitu pemberi layanan kesehatan dan penerima layanan kesehatan. Perjanjian. Perjanjian adalah suatu peristiwa yang terjadi ketika para pihak saling berjanji untuk melaksanakan perbuatan tertentu. Nah, menurut Subukti sendiri, perjanjian adalah peristiwa ketika seseorang atau lebih berjanji melaksanakan perjanjian atau saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Nah, dari ketentuan mengenai perjanjian menurut pasal 1313 KUH Perdata serta syarat sahnya suatu perjanjian dalam pasal 1320 KUH Perdata dapat diambil pengertian bahwa perjanjian merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan ikatan antara satu pihak dengan pihak yang lain. Nah, menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Doon, yang diartikan dengan perjanjian itu suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat atau untuk menimbulkan akibat hukum. Nah, jadi terjadinya perjanjian itu semisal adanya persetujuan dari dua orang atau lebih. Nah, bisa dibilang perjanjian apabila semua sudah setuju. Nah, teori baru tersebut menurut Salim HS tidak hanya melihat perjanjian semata, tetapi juga harus dilihat perbuatan-perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya. Secara teoritis, proses terjadinya pelayanan kesehatan di laboratorium kesehatan diawali dengan pertama, keputusan pasien dan keluarganya untuk mendatangi dokter di fasilitas pelayanan kesehatan. Ini seperti pasien yang datang ke rumah sakit. Kemudian, kedatangan pasien dapat ditafsirkan untuk mengajukan penawaran kepada dokter untuk meminta pertolongan dalam mengatasi masalah kesehatan yang dideritanya. Di sini, pasien meminta bantuan dokter untuk menangani kesehatan dirinya. Kemudian,
dokter akan menyusun anamnesa yang merupakan dasar terpenting dalam diagnosa. Pada saat dokter menyusun anamnesa, nah saat itulah telah terjadi penerimaan oleh dokter. Kemudian yang terakhir, secara tidak disadari telah terjadi kesepakatan antara pasien dan dokter dalam perjanjian penyembuhan atau transaksi terapeutik. Beberapa pakar hukum perdata mengemukakan pandangannya terkait definisi hukum perjanjian. Yang pertama ada Wirjono Projodikoro. Ia menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, di mana satu pihak berjanji atau dianggap tidak berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak yang lain berhak untuk menuntut pelaksanaan janji tersebut. Yang kedua ada Yahya Harahap. Ia mengemukakan bahwa perjanjian tersebut mengandung suatu pengertian yang memberikan suatu hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi. Yang ketiga ada Subekti. Ia mengatakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan sesuatu. Nah, yang terakhir ada Sudikno Mertokusumo. Ia menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang berisi dua yang didasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Unsur perjanjian. Menurut Sudikno Mertokusumo tahun 1999, unsur perjanjian itu dapat dikelompokkan menjadi beberapa, di antaranya unsur esensialia, unsur naturalia, unsur aksidentalia. Nah, unsur esensialia itu perjanjian mewakili ketentuan-ketentuan berupa prestasi-prestasi yang wajib dilakukan oleh salah satu atau lebih pihak yang mencerminkan sifat dari perjanjian tersebut yang membedakan secara prinsip dari jenis perjanjian lainnya. Sedangkan unsur naturalia adalah unsur yang lazimnya melekat pada perjanjian, yaitu unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam suatu perjanjian secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian karena sudah merupakan pembawaan atau melekat pada perjanjian. Yang ketiga ada unsur aksidentalia, merupakan unsur pelengkap dalam suatu perjanjian. Nah, isinya itu ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak dan merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak. Selanjutnya ada asas-asas perjanjian. Nah, asas-asas hukum yang perlu diperhatikan oleh para pihak dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian, diantaranya yang pertama ada asas konsensualisme. Nah, maksudnya asas konsensualisme ini merupakan perjanjian terbentuk karena adanya perjumpaan kehendak dari pihak-pihak. Yang kedua ada asas kebebasan berkontrak. Nah, asas kebebasan berkontrak adalah perjanjian para pihak menurut kehendak bebas membuat perjanjian dan setiap orang bebas mengikat diri dengan siapapun yang ia kehendaki. Nah, para pihak juga dapat dengan bebas menentukan cakupan isi serta persyaratan dari suatu perjanjian dengan ketentuan bahwa perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa, baik ketertiban umum maupun kesusilaan. Selanjutnya, asas personalia dan asas itikat baik. Nah, asas personalia seperti yang sudah ada dalam ketentuan pasal 1315 KUHP, di sana dijelaskan bahwa ketentuan ini secara spesifik untuk kewenangan bertindak sebagai individu pribadi. Jadi, sebagai subjek hukum pribadi yang bersifat personal. Selanjutnya yaitu asas itikat baik. Nah, asas itikat baik ini punya dua pengertian, yaitu subjektif dan objektif. Kalau yang subjektif itu diartikan sebagai bentuk kejujuran ya dari sikap kita pribadi yang jujur, terbuka dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Nah, sedangkan itikat baik dalam arti objektif itu berarti perjanjian yang dibuat haruslah dilaksanakan berdasarkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan sesuai dalam masyarakat dan keadilan. Selanjutnya, asas pacta sunt servanda. Asas pacta sunt servanda itu adalah suatu kontrak yang dibuat secara sah oleh para pihak, mengikat para pihak tersebut secara penuh sesuai isi kontrak. Nah, mengikat secara penuh suatu kontrak yang dibuat para pihak tersebut oleh hukum kekuatannya sama dengan kekuatan mengikat undang-undang. Syarat sahnya perjanjian yang pertama yaitu sepakat mereka yang mengikat dirinya.
Suatu syarat yang logis karena dalam perjanjian setidak-tidaknya ada dua orang yang saling berhadapan dan mempunyai kehendak yang saling mengisi. Artinya, suatu perjanjian itu lahir karena adanya kesepakatan para pihak yang mengadakan perjanjian. Syarat sahnya perjanjian yang kedua yaitu kecakapan bertindak untuk membuat perjanjian, seperti yang dikatakan Salim HS bahwa kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Sebagaimana pada pasal 1329 KUH Perdata menyebutkan setiap orang adalah cakap untuk membuat suatu perjanjian kecuali jika oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap membuat perjanjian. Adanya objek atau suatu hal tertentu, bahwa yang menjadi objek dari perjanjian adalah prestasi atau pokok perjanjian. Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur. Prestasi bisa berupa kewajiban untuk menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu. Menurut J. Satrio 1999. Nah, jadi debitur dan kreditur kalau ibaratnya di perekonomian itu kan debitur adalah yang mempunyai hutang, sedangkan kreditur adalah yang memiliki piutang. Jadi kalau misalnya di dalam pembahasan ini, ibaratnya debitur itu orang yang memiliki atau mempunyai keperluan terhadap kreditur. Nah, nanti kreditur itu punya hak untuk ngasih persyaratan, misalnya persyaratan A, B, C, dan D. Nah, yang debiturnya ini mempunyai kewajiban untuk memenuhi dari persyaratan yang diberikan oleh kreditur tersebut. Makanya dibilang adanya objek atau suatu hal tertentu. Selanjutnya, suatu sebab yang halal. Suatu sebab dikatakan halal sebagaimana diatur dalam pasal 137 KUH Perdata, yakni perjanjian tersebut 1. Tidak bertentangan dengan undang-undang, 2. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum, 3. Tidak bertentangan dengan kesusilaan. Jadi perjanjian itu akan sah kalau dia tidak melanggar 3 aspek ini, tidak melanggar undang-undang, tidak melanggar ketertiban umum, sama tidak melanggar kesusilaan. Kalau suatu perjanjian itu melanggar ketiganya, berarti perjanjian itu nggak sah, udah nggak bisa dilaksanain lagi, karena dari undang-undang aja udah bertentangan kan, jadi nggak mungkin bisa diterapkan di masyarakat ataupun di negara, dan kalaupun berbisnis juga pasti nggak bisa dilakukan karena ya balik lagi dari undang-undang aja sudah bertentangan. Selanjutnya, transaksi terapeutik. Nah, yang menjadi objek dari transaksi terapeutik itu fokusnya adalah kepada upaya penyembuhan pasien. Jadi bukan pada kesembuhan pasien yang merupakan goals akhirnya. Jadi lebih fokus ke prosesnya. Nah, transaksi terapeutik ini merupakan hubungan pelayanan kesehatan, medical service, atau dengan istilah lain merupakan tindakan medik antara pemberi layanan kesehatan, health provider, dengan penerima layanan kesehatan, health receiver. Perkembangan hubungan dokter dan pasien dapat dikelompokkan pada tahapan-tahapan berikut. Ada hubungan aktif pasif, kerjasama terpimpin, dan partisipasi bersama. Nah, hubungan aktif pasif itu di mana pasien menyerahkan sepenuhnya kepada dokter. Jadi memang kontribusi itu full dari pelayanan kesehatannya. Nah, untuk hubungan kerjasama terpimpin, di mana hubungan ini pasien menyadari dia sakit dan dia juga punya kemampuan untuk meminta pertolongan dokter, serta bersedia untuk kerjasama. Nah, yang ketiga yaitu partisipasi bersama. Nah, pada tahap hubungan ini, pasien menyadari bahwa dirinya adalah pribadi yang sederajat dengan dokter. Jadi bedanya sama kerjasama terpimpin tadi itu, yang ketiga adalah partisipasi bersama, di mana dia punya derajat yang sama dengan dokter, dia merasa begitu. Nah, jadi apabila ia berhubungan dengan dokter, maka hubungan tersebut dibangun atas dasar perjanjian yang disepakati bersama. Jadi itu melalui perjanjian. Transaksi terapeutik merupakan kegiatan di dalam penyelenggaraan praktik dokter berupa pemberian pelayanan medis atau kesehatan. Nah, ada beberapa definisi menurut para ahli tentang transaksi terapeutik ini. Yang pertama ada Hermin Hadiati Kuswaji. Nah, menurut beliau transaksi terapeutik
merupakan perjanjian untuk mencari atau menentukan terapi yang paling tepat bagi pasien oleh dokter. Nah, yang kedua itu Veronica Komalawati. Menurut beliau, transaksi terapeutik merupakan hubungan hukum antara dokter dan pasien dalam melakukan pelayanan medis secara profesional. Nah, yang didasarkan kompetensi yang sesuai dengan keahlian dan keterampilan tertentu di bidang kedokteran. Pada Mukodimah Kode Etik Kedokteran Indonesia juga mencantumkan tentang transaksi terapeutik. Nah, di situ dicantumkan bahwa transaksi terapeutik adalah hubungan antara dokter dengan pasien dan penderita yang dilakukan dalam suasana saling percaya serta senantiasa diliputi oleh segala emosi, harapan, dan kekhawatiran makhluk insani. Dalam pengertiannya tersebut, perjanjian terapeutik dapat ditarik beberapa unsur. Pertamanya, adanya subjek perjanjian, meliputi pasien dengan tenaga kesehatan. Kedua, adanya objek perjanjian, yaitu upaya maksimal untuk melakukan penyembuhan terhadap pasien. Yang ketiga, kewajiban pasien membayar biaya penyembuhan. Nah, dalam perjanjian terapeutik yang diperjanjikan adalah dokter mengupayakan penyembuhan pasien melalui pencarian terapi yang paling tepat berdasarkan ilmu yang telah ia miliki. Kemudian pasien juga berkewajiban secara jujur menyampaikan apa yang dikeluhkan agar dapat ditemukan beberapa alternatif pilihan terapi yang tepat. Azas transaksi terapeutik. Transaksi terapeutik merupakan hubungan hukum antara dokter dan pasien. Maka, dalam transaksi terapeutik pun berlaku beberapa asas hukum yang mendasari. Menurut Veronica Komalawati tahun 1999 sebagai berikut. Yang pertama, azas legalitas. Azas ini tersirat dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang menyatakan bahwa tenaga kesehatan itu berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki. Nah, hal ini berarti bahwa pelayanan medik hanya dapat terselenggara apabila tenaga kesehatan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan dan perizinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti telah memiliki surat tanda registrasi dan surat izin praktik. Kemudian ada azas keseimbangan. Menurut azas ini, penyelenggaraan pelayanan kesehatan harus diselenggarakan secara material dan spiritual. Nah, oleh karena itu diperlukan adanya keseimbangan antara tujuan dan sarana, antara sarana dan hasil, serta antara manfaat dan resiko yang ditimbulkan dari upaya medis yang dilakukan. Kemudian ada azas tepat waktu. Azas ini cukup penting karena keterlambatan dokter dalam menangani pasien dapat menimbulkan kerugian bagi pasien dan bahkan bisa mengancam nyawa pasien itu sendiri. Kemudian ada azas itikat baik. Azas ini berpegang teguh pada prinsip etis berbuat baik yang perlu diterapkan dalam pelaksanaan kewajiban dokter terhadap pasien. Hal ini merupakan bentuk penghormatan terhadap pasien dan pelaksanaan praktik kedokteran yang selalu berpegang teguh kepada standar profesi. Kemudian ada azas kejujuran. Azas ini merupakan dasar dari terlaksananya penyampaian informasi yang benar, baik oleh pasien maupun dokter dalam berkomunikasi. Nah, kejujuran dalam menyampaikan informasi akan sangat membantu dalam kesembuhan pasien. Kebenaran informasi ini terkait erat dengan hak setiap manusia untuk mengetahui kebenaran. Kemudian ada azas kehati-hatian. Sebagai seorang profesional di bidang medik, tindakan dokter harus didasarkan atas ketelitian dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya. Karena kecerobohan dalam bertindak dapat berakibat terancamnya jiwa pasien. Kemudian yang terakhir ada azas keterbukaan. Pelayanan medik yang berdaya guna dan berhasil guna hanya dapat tercapai apabila ada keterbukaan dan kerjasama yang baik antara dokter dan pasien dengan berlandaskan sikap saling percaya. Sikap ini dapat tumbuh jika terjalin komunikasi secara terbuka antara dokter dan pasien, di mana pasien memperoleh penjelasan atau informasi dari dokter dalam komunikasi yang transparan ini. Selanjutnya, ada dasar hukum transaksi terapeutik.
Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikenal perjanjian bernama dan tidak bernama sesuai dengan yang diatur dalam pasal 1319 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum yang dimuat di dalam bab ini dan bab yang lalu. Dengan demikian, untuk sahnya perjanjian tersebut harus dipenuhi syarat-syarat yang termuat dalam pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat. Pertama, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Ketiga, suatu hal tertentu. Keempat, suatu sebab yang halal. Dan akibat yang ditimbulkan dalam perjanjian diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa pertama, semua perjanjian dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kedua, suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Yang ketiga, suatu perjanjian harus didasarkan dengan itikat yang baik. Selanjutnya, berdasarkan pasal 1233 KUH Perdata menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan dapat dilahirkan baik karena perjanjian maupun karena undang-undang, bahwa dari suatu perjanjian dapat timbul berbagai perikatan baik bersumber dari perjanjian itu sendiri maupun karena menurut sifat perjanjiannya yang diharuskan menurut undang-undang. Maka, dalam menentukan dasar hukum transaksi terapeutik tidak seharusnya mempertentangkan secara tajam kedua sumber perikatan tersebut. Walaupun kedua sumber tersebut dapat dibedakan, tetapi keduanya saling melengkapi dan diperlukan untuk menganalisis hubungan hukum yang timbul dari transaksi terapeutik. Walaupun transaksi terapeutik dikategorikan sebagai perjanjian pemberian jasa, namun didasarkan perkembangannya merupakan hubungan pelayanan atas kepercayaan dan didasarkan prinsip pemberian pertolongan sehingga disebut sebagai hubungan pemberian pertolongan medik. Hubungan antara dokter dan pasien merupakan pelayanan medik yang didasarkan atas prinsip pemberian pertolongan. Maka dari itu, pasien sebagai penerima pertolongan tidak melepaskan tanggung jawab atas dirinya seluruhnya atau pasrah kepada dokter sebagai pemberi pertolongan yang memiliki kemampuan profesional di bidang medik. Tujuan transaksi terapeutik. Pelaksanaan transaksi terapeutik tidak dapat dilepaskan dari tujuan ilmu kesehatan itu sendiri, karena pelayanannya didasarkan oleh keahlian, keterampilan, dan ketelitian. Berikut ada tujuan dari transaksi terapeutik. Yang pertama, menyembuhkan dan mencegah penyakit. Dalam hubungan ini, pelayanan kesehatan berkewajiban untuk memberikan bantuan pelayanan kesehatan yang dibatasi oleh kriterium yang memiliki kemampuan untuk menyembuhkan dan dapat mencegah atau menghentikan proses penyakit yang bersangkutan. Hal ini secara yuridis ditegaskan dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 bahwa tenaga kesehatan dalam menjalankan profesinya bertugas menyelenggarakan atau melakukan kegiatan kesehatan sesuai dengan bidang keahlian dan atau kewenangannya. Yang kedua, meringankan penderitaan. Pemberian bantuan atau pertolongan untuk meringankan penderitaan ini merupakan bagian dari suatu tugas pemberi pelayanan kesehatan profesional. Kegiatan yang dilakukan adalah untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan. Oleh karena itu, dalam pengertian upaya meringankan penderitaan atau mengurangi perasaan sakit, termasuk juga menghindarkan penderitaan yang diakibatkan oleh upaya perawatan kesehatan. Apabila dokter atau terapis tidak memenuhi kewajibannya dengan berbuat sesuatu yang meringankan atau mengurangi perasaan sakit sehingga menimbulkan kerugian fisik ataupun non-fisik pada pasien, maka pasien dapat menuntut sesuai dengan ketentuan pada pasal 58 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2019 tentang kesehatan. Yang ketiga, mendampingi pasien. Kegiatan mendampingi pasien ini seharusnya sama besar dengan kegiatan untuk menyembuhkan pasien. Walau seringkali tidak terpenuhinya kegiatan meringankan penderitaan. Dalam pengertian ini termasuk juga mendampingi pasien menuju kematian.